Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala amri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, kita bisa kembali bermuajah bersama untuk kita Ahmad Yailani dalam pembahasan hadis pilihan di kitab Tafsirul Fathul Mubin, dan insya Allah akan sama-sama kita dengarkan untuk materi kajiannya di siang hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu yang tepat kami persilakan pada Dr. Mas Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada siang ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan di kajian kita dalam kajian dengan teman-teman Adina Village dan juga Atiran Lem. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis di kitab Taisir Fathul Mubdi Bisyarhi Mukhtasar Az-Zabidi di Syekh Al-Imam Abdullah Ibnu Hijazi Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan masuk di Al-Haditsus Tsalitsu wal Ishrun, Hurmatul Kadbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang keharaman berbohong atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini relate dengan fenomena yang sekarang terjadi ya, berkaitan dengan pelecehan ya yang dilakukan oleh salah seorang pemuka agama, bahkan dianggap sebagai orang yang berilmu atau ulama, yang kemudian ketika melakukan tindakan kejahatannya itu membawa-bawa atas nama Nabi dan juga Imam Syafi'i. Nah, ini cocok ya dengan kejadian kita, ini cocok banget pas itu dengan hadis yang kita akan bahas pada hari ini ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu, sampaikanlah oleh kalian walau ayah ya. Balighu anni, sampaikanlah oleh kalian, anni dariku, kata Rasulullah, walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Wa haditsu an bani Israila, dan ceritakanlah oleh kalian
tentang Bani Israel wala haraj, ya, dan tidak perlu merasa berat. Wa man kadzaba, dan barang siapa yang berdusta alayya, atas nama ku, kata Rasulullah, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka telah disiapkan, ya, maka hendaklah ia, bisa begitu juga ya, hendaklah dia menempati maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka nanti. Masyaallah, ya subhanallah. Jadi hadis ini kalau kita lihat secara ma'nil mufradat, secara makna-makna mufradat atau bahasa, kita lihat dari kalimat balighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah oleh kalian, kata Rasulullah, anni, dariku, walaupun hanya satu ayat. Nah, makna walau ayat di sini, walaupun satu ayat di sini, dikenal atau diketahui oleh khalayak umum, itu maksudnya adalah minal Quran. Ya, al-ayatu minal Quran. Ayat dari Al-Quran, ma'rufah. Tetapi yang dimaksud al-ayah di sini tidak hanya sekedar ayat-ayat Al-Quran. Wal muradu bil ayati huna umuman, ya, ma warada anhu min juz'iyati syariah. Jadi yang dimaksud dengan ayat di sini adalah maknanya umum, apapun yang terdapat pada bagian-bagian syariat. Jadi bisa saja kita hafal satu ayat, terus kita faham maknanya, kita sampaikan kepada orang lain, ya. Atau kita tahu satu ayat, lalu kita tahu cara bacanya yang benar, kita sampaikan kepada orang lain. Ataupun juga kita tahu kalimat hadis, ya, hadis dari Rasulullah SAW, apakah hadis yang ini atau hadis-hadis sebelumnya, kita pernah mengkaji itu dan kita paham makna hadis tersebut, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, itu juga masuk kategori al-ayah. Ataupun misalkan kita paham satu hukum fikih, misalkan ya, satu hukum fikih misalkan tentang praktek wudu yang benar, lalu kita sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi al-ayah di sini maknanya umum, ya, dari mana saja bagian-bagian syariat, bisa dari Al-Quran, As-Sunnah, hukum fikih, atau tentang adab, tentang akhlak, ya, tentang apapun, selama itu merupakan bagian daripada syariat Islam. Maka termasuk al-ayah di sini. Ya, jadi al-ayah di sini maknanya tidak hanya dibatasi hanya sekedar ayat Al-Quran saja. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian wahaddisu an bani Israila wala haraj. Dan ceritakanlah oleh kalian tentang Bani Israel dan jangan merasa berat. Nah, memang banyak kisah-kisah Bani Israel, terutama kalau kita buka kitabnya tafsir Ibnu Katsir, itu beliau banyak mengutip kisah-kisah dari Bani Israel yang disebut dengan Israiliyat. Ya. Ya, selama kisah tersebut tidak bertentangan, tidak menyelisih syariat, ya boleh-boleh saja kita sampaikan kepada orang lain, misalkan mengambil faidah dari cerita tersebut. Ya, walaupun perlu digarisbawahi, ya, kisah-kisah tersebut hanya sekedar mengambil ibarahnya saja, mengambil pelajaran saja. Adapun syariat yang diamalkan oleh Bani Israel tersebut ya tentu tidak kita ambil, ya, karena kita memiliki syariat lain, yaitu syariat Islam. Ya, jangan sampai kemudian kita mengambil syariat, mengambil hukum dari kisah Bani Israel atau Israiliyat, karena itu bukan merupakan sumber hukum. Ya. Tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, itu boleh-boleh saja. Dan tidak perlu kemudian kita merasa berat untuk menyampaikan kisah-kisah tersebut. Ya, jadi ini maksud dari wahaddisu an bani Israila wala haraj. Ya, amma waqa'a lahum minal a'ajib, ya. Biasanya kisah-kisah Bani Israil yang menakjubkan, ya. Misalkan seperti kisah Bal'am bin Bawra, misalkan, ya kan, itu juga menarik kita ceritakan. Ya, kemudian kita bisa ambil pelajaran, ya, daripada kisah tersebut. Ya.
Bal'am bin Bawra itu kan kisah seorang ulama, ya, seorang qori, seorang pembaca kitab Taurat yang sangat fasih, ya, yang merupakan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi di tengah perjalanan Bal'am bin Bawra ini kemudian melawan, ya, berpindah kepada, atau murtad istilahnya, ya, pindah kepada keyakinan yang lain, yang kemudian beliau ini bersama dengan Raja Fir'aun, ya, dan Haman itu bersekongkol untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Bal'am bin Bawra, gitu ya. Ya, lagi-lagi alasannya karena diberikan harta, kekayaan, dan juga jabatan yang sangat melimpah, gitu. Karena orang Bal'am bin Bawra ini termasuk Bani Israel, keturunan Bani Israel, dan karakter Bani Israel itu senang dengan harta kekayaan dunia, katanya begitu. Nah, ini kisah, ya, bagaimana seorang qori, pembaca kitab Taurat yang dipercaya oleh Nabi Musa, kemudian menyimpang, ya, dan berbalik arah melawan Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi memang kisah-kisah seperti ini bisa kita ambil pelajaran, gitu ya. Jadi tidak terlalu kaget jika saat sekarang, zaman sekarang, ada orang yang dianggap ulama, ya, mungkin dianggap kiai, dianggap syekh, gitu ya, bahkan mungkin juga hafal Quran, ya, 30 juz, tetapi kemudian menyimpang dari aturan Islam, bahkan berani berani mengatasnamakan, mencatut nama Muhammad SAW untuk membenarkan perilaku yang tidak bermoral tersebut, yang tidak layak dan tidak patut, bahkan perilaku yang bejat itu. Nah, ini bisa saja, ya. Nah, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, tidak melihat kepada agama yang dibawanya atau gelar ulamanya, ya. Rasulullah sering mewanti-wanti bahwa lisannya para ulama itu, ya, lebih berbahaya dibandingkan lisannya orang lain. Lisannya ulama yang menyimpang itu lebih berat, ya, fitnahnya dibandingkan lisannya orang yang bukan ulama, gitu ya. Nah, Bal'am bin Bawra itu termasuk ulamanya Nabi Musa, ulamanya pada waktu itu, ya. Beliau sebagai qori, pembaca kitab Taurat yang fasih, lalu kemudian menyimpang dan melawan Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendengar kisah-kisah Israiliyat, ya, sikap kita bagaimana? Sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, wahadisu an bani Israil wala haraj. Tidak perlu kita merasa berat selama kisah tersebut tidak menyelisih syariat Islam, gitu ya. Nah, yang ketiga, waman kadzaba alayya, dan barang siapa yang berdusta alayya atas namaku, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia, ya, menempati maq'adahu, tempat duduknya, finnar au minan nar, dari api neraka. Nauzubillah. Ini jika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa saya mendapatkan ini dari Rasulullah, misalkan, ya, oh ini hadis Rasulullah, padahal itu bukan hadis Rasulullah, itu hadis palsu, ya kan, hadis dhaif. Kalau dhaif mungkin masih ada keterangan, ya, tapi kalau udah disebut maudhu atau palsu, ya, itu bukan hadis tapi dianggap hadis, ya, bahkan dia disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka siap-siaplah dia termasuk mendapatkan dosa besar, ya, dosa besar karena menyematkan sesuatu kepada Rasulullah, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitupun juga ya, kasus yang sedang beredar, yang viral sekarang, ya, yang mengatakan bahwa ketika ditanya, Syekh, kenapa kau melakukan ini? Lalu Syekhnya jawab bahwa karena Rasul pun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melakukan hal itu. Naudzubillahi min dzalik. Itu kalau benar, itu betul-betul dosa besar. Dosa yang sangat besar karena berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa beliau pernah melakukan hal itu. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sudah sangat tidak bisa didiamkan. Ini memang harus melawan, ya, demi kemuliaan, kehormatan Nabi Muhammad SAW, ya. Memang Nabi Muhammad SAW tidak dibela pun tetap beliau sebagai orang yang mulia, gitu ya. Tetapi kita sebagai umatnya menunjukkan posisi dan sikap kita. Ya, sikap kita di mana ketika Nabi kita dilecehkan seperti itu, kita harus punya sikap, kita harus menentang pelecehan tersebut. Ya, ini suatu yang sudah luar biasa keterlaluan. Ya, jadi siapapun itu, apakah dia orang ternama atau disebut sebagai ulama, ya, orang yang berilmu, tapi ketika sudah melecehkan Nabi Muhammad SAW, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu wajib dihadapi dengan pedang, gitu ya. Orang yang sudah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini masalah keyakinan kita,
keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi man kadzaba, barang siapa yang berdusta alayya, mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah, muta'ammidan, dengan sengaja. Nah, ini kata kunci dengan sengaja itu ya. Ini kan sudah jelas dengan sengaja banget gitu ya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi sudah disiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya ini dosa besar ya, karena melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun tentu harus hati-hati ya. Ketika kita misalkan ingin mengutip hadis yang bertebaran di website atau di sosmed gitu ya, lalu disebutkan di situ hadis Rasulullah, harus cek dulu ya. Atau kalau memang websitenya sudah kredibel ya nggak apa-apa, kita percaya dengan website tersebut karena mungkin yang mengelolanya adalah orang yang kredibel, orang yang bisa dipercaya, ya udah kita nggak apa-apa kutip. Tapi kalau yang bertebaran itu belum kita pastikan kebenarannya bahwa itu hadis Rasul atau bukan, khawatirnya kita menjadi orang yang menjadi wasilah tersebarnya hadis yang ternyata itu bukan hadis, gitu ya. Asyar wal bayan, kita lihat penjelasan dari hadis ini. Ya'muru Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabatahu al-kiram wa ummatahu min ba'dihi an yablughu anhu syari'atallahi ta'ala. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang mulia dan umatnya, umat Nabi Muhammad setelahnya, untuk menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa syariat Allah, ya. Jadi kita jangan khawatir, Rasulullah sudah membolehkan kita, mengizinkan kita, siapapun itu, tidak melihat apakah dia ustadz atau lulusan pesantren atau siapapun itu, selama dia memahami syariat Islam walaupun cuma satu ayat, maka sampaikanlah, ya, sampaikanlah kepada orang lain yang perlu disampaikan ayat tersebut. Apakah hadis, apakah kaul hukum syariat, itu tidak apa-apa, gitu ya. Justru ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita. Ya, kita menjalankan sunnah Nabi ketika kita menyampaikan sesuatu yang itu bagian daripada syariat Islam, gitu ya. Nah, justru kalau kita diam melihat kemungkaran, padahal kita tahu itu satu kemungkaran, nah ini kita menjadi berdosa. Nah, kita mendiamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, lalu kita diam. Ya, misalkan terjadi di hadapan kita. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau tidak berani? Ya, kan kata Rasulullah, kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, ya, maka cegahlah atau rubahlah dengan tangan. Tangan itu maksudnya dengan kekuasaan. Kalau tidak punya kekuasaan, nggak punya otoritas, nggak punya solahiyah, ya, nggak punya kewenangan, karena bukan bagiannya, misalkan, maka dia bisa merubahnya atau mencegahnya dengan lisan, ya, dengan ucapan, ya, nasihat, kemudian peringatan dan seterusnya.
Nah, kalau tidak bisa juga dengan lisan karena kita tidak berani, takut misalkan, ya bisa dengan hati. Maksudnya kita benci dengan perbuatan tersebut. Ya tinggal dilaporkan saja. Nah, dilaporkan kepada yang berwenang bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar syariat Islam. Nah, itu juga sama kategorinya menyampaikan walaupun cuma satu ayat, gitu ya. Suma abaha li ummatihi al-haditsa an akhbari Bani Israel. Kemudian Nabi membolehkan umatnya bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel. Malil iltizami bin naqli sahihi fima yaruddu anhum min akhbar. Ya. Dengan keharusan menukil berita-berita yang benar, tentu ya, ketika kita ingin menceritakan tentang kisah Bani Israel, tentu menukil cerita yang benar. Ya, bukan menukil cerita yang bohong. Walama amara Rasulullah SAW bitablighi anhu lazimal ikhtirazu wa tahdhiru minal kadhib alaihi. Nah, jadi ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk menyampaikan walaupun cuma satu ayat, di sisi lain Rasulullah mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap syariat Islam itu, ya, itu bukan dari Rasul. Makanya kalimatnya itu kan ditutup tuh. Ya, maksudnya kalimat pertama itu kan balighu anni walau ayah. Lalu di ujungnya itu man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi maksudnya sampaikanlah syariat Islam itu walaupun cuma satu ayat, tetapi hati-hati. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu bukan dari Rasulullah atau bukan berasal dari syariat Islam. Nah, gitu ya. Itu jadi diberikan hati-hati, lampu kuning di situ. Walaupun dibolehkan, tetapi tetap harus hati-hati. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang itu bukan berasal dari syariat Islam, ya, syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi wa ka'annahu yaqulu balighu anni, seolah-olah beliau berkata, sampaikanlah oleh kalian dariku. Wa tahiru as-sidqa fi tabligh, dan berhati-hatilah kalian, ya, dalam menyampaikan kebenaran. Wa iyyakum wal kadhib, dan hindarilah atau jauhilah bohong alayya fi tablighikum, ya, berbohong atas nama diriku dalam tabligh kalian, ya, dalam penyampaian kalian itu. Wal khitab lis sahaba, walaupun ini khitabnya untuk sahabat, ini maksudnya seruan ini ditujukan untuk sahabat. Wa yuqasu alaihim man fi hukmihim, tetapi ini dikiaskan terhadap mereka orang-orang yang sama dengan mereka. Maksudnya seruan ini memang disampaikan kepada sahabat saat itu, tetapi juga seruan ini disampaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kepada sahabat. Ya, karena apa yang disuruhkan oleh Nabi Muhammad, ya, itu sama saja disuruhkan untuk seluruh Rasulullah, untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, karena memang saat itu yang ada di hadapan beliau itu adalah para sahabat. Ya, walaupun demikian, ini tetap, ya, ditujukan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaysal amru lil jami' yajibu at-tablighu ala kulli fardin, balil amru lil majmu' wa huwa ma yusamma bi fardil kifayah. Nah, karena memang apa namanya, menyampaikan itu satu kewajiban terhadap setiap individu, ya, tetapi ini bukan untuk keseluruhan, ya, maka fardu di sini apa hukum, ya, hukum menyampaikan ilmu itu adalah fardu al-kifayah. Nah, fardu kifayah. Jadi menyampaikannya itu fardu kifayah. Ya, jadi kita menyampaikan sesuatu yang kita sudah pelajari kepada orang lain. Ya, karena mungkin bisa jadi ada orang lain yang tidak mampu menyampaikan karena kendala lisan, kendala perkataan, atau bahasa. Ya, ya nggak masalah, tidak kemudian berdosa. Karena ini wajib kifayah. Yang namanya fardu kifayah itu berarti jika sudah ada sebagian yang sudah melakukan hal itu, gugurlah dosa orang mukmin yang lain, gitu ya. Nah, akan tetapi bagi kita yang ingin mendapatkan keutamaan mendapatkan pahala wajib fardu kifayah ini, karena fardu kifayah kan tetap sama-sama fardu, ya, bukan berbeda dengan yang sunnah, ya. Fardu itu beda dengan yang sunnah. Tentu fardu itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, ya, menjalankan fardu ini, karena ketika orang itu menyampaikan kebaikan kepada orang lain dan dia pastikan itu benar dari Islam, lalu orang lain itu melaksanakan apa yang kita perintahkan atau kita sampaikan, maka itu jadi pahala jariah buat kita. Ya.
Ya misalkan kita orang tua yang nyampein kepada anak-anak kita, ya memberi nasihat berdasarkan syariat Islam misalkan, atau mungkin kepada saudara-saudara kita. Insya Allah ketika keluarga kita mengikuti apa yang kita sampaikan berdasarkan ilmu yang kita dapatkan, lalu keluarga itu melaksanakan, ya itu jadi pahala buat dirinya dan juga buat kita yang mengajak atau mengarahkan itu. Dan ini menjadi pahala jariah sampai kita wafat nanti. Selama dia melakukan kebaikan atas dasar wasilah kita, Masya Allah ya, maka selama itu pula pahalanya akan tetap mengalir walaupun kita sudah wafat, ya. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kemudian kita menjadi takut, saya emang nggak mau nyampein hasil kajian atau nasihatin, saya emang bukan ustadz, ya tidak begitu juga, gitu ya. Yang menasehati itu bukan harus ustadz. Selama dia muslim, ya, dan melihat dan tahu itu suatu pelanggaran, atau misalkan dia ingin menyampaikan ilmu yang dia dapatkan, ya tentu selama dia muslim dia akan mendapatkan kebaikan itu, insya Allah ya. Nah, asyara Rasulullah SAW biqaulihi wa haditsu an bani Israil wa la haraj ila annahu la dayqa ala ummati fi tahdisi wal ikhbari an bani Israil bima la yukhalifud din. Ya, jadi tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan bagi umat untuk menceritakan tentang Bani Israel selama dia tidak menyelisihi syariat agama. Ya nahu kana sallallahu alaihi wasallam ya jazrahum anil akhdi anhum wa nadharu fi kutubihim qabla istiqraril ahkami diniyah wal qawaidil islamiyah khasyatal fitnah. Karena dulu Rasulullah SAW pernah mencegah, ya dulu Rasulullah pernah mencegah kaum muslimin mengambil kisah dari mereka, dari Bani Israel dulu. Ya. Kenapa? Karena beliau punya pandangan bahwa dalam tulisan-tulisan mereka itu sebelum ditetapkan hukum agama dan kaidah-kaidah Islam itu menjadi fitnah, khawatir menjadi fitnah. Jadi ketika syariat Islam itu belum sempurna, Rasulullah pernah melarang kaum muslimin itu untuk bercerita tentang kisah-kisah Bani Israel. Tetapi ketika syariat Islam sudah lengkap, sudah sempurna, ya, hukum-hukumnya dan semuanya itu, maka kemudian Rasulullah membolehkan. Ya, maka ada kalimat wala haraj itu kan, janganlah kemudian membuat berat kamu. Maksudnya ya, dulu pernah dilarang karena Islam belum turun sempurna, khawatir menjadi fitnah dan menjadi tercampur. Setelah sempurna Islam baru kemudian dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Thumma lamma zala al-mahdur udin lahum. Nah, kemudian ketika sudah ada peringatan itu, Rasulullah mengizinkan mereka. Au anna qawlahu awalan hadisu, ya. Atau ketika Rasulullah mengucapkan hadisu, ya ini sigohnya sigoh amr. Ini memang hadisu itu kan sigohnya sigoh amr. Dia termasuk fi'il amr, ya. Hadisu itu artinya ceritakanlah. Nah, dalam sebuah kaidah fikih itu, kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Ya, setiap perintah itu berimplikasi kepada wajib. Nah, memang tidak bisa dipotong begitu, kemudian ulama itu membagi-bagi. Memang al-amru lil wujub, memang setiap perintah, kalimat perintah dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah itu berimplikasi kepada wajib. Nah, ternyata itu ada pembagiannya. Jika perintah itu sifatnya la zazim, pasti, ya pasti perintah tersebut, kemudian ada pujian bagi orang yang melakukan kewajiban tersebut, kemudian banyak terdapat di beberapa ayat Al-Quran atau juga hadis, maka perintah itu menjadi wajib, ya karena zaziman, pasti. Tapi kalau perintah itu cuma hanya sekali, lalu Rasulullah juga melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, nah berarti itu termasuk perintah yang tidak ghairu zazim. Yang namanya ghairu zazim itu jatuhnya bisa ke sunnah, gitu ya. Kalau zazim itu masuk ke fardu, tapi kalau ghairu zazim itu masuknya kepada sunnah. Sama-sama perintah, tetapi perintah yang kedua itu levelnya di bawah yang pertama sehingga hukumnya sunnah. Jadi tidak semua perintah itu menjadi wajib. Ada juga yang sunnah, tergantung qarinah. Kalau bahasa fikihnya itu tergantung qarinah, indikasi yang menunjuki apakah itu perintah yang betul-betul pasti atau tidak pasti. Kalau pasti baru dia wajib, kalau tidak pasti maka dia jatuhnya kepada sunnah. Gitu ya.
Nah, kalimat haditsu di sini sighahnya amr. Tadi al-wujub, ya, fa asyara ila adamihi. Wa innal amra lil ijabati bi qawlihi wala haraj ay fi tarki tahdits au anna al muradu daf'al haraj anil haqqi lima fi akhbarihi min alfadhi mustabasyi'ah ka qawlihi ij'al lana ilahan wa qawluhum fadhhab anta wa rabbuka faqatila awil murad jawazu tahdits anhum bi ayyi sighah waqa'at min inqita' أو بلاغ للتعذر الاتصال في التحديث عنهم بخلاف أحكام المحمدية فإن الأصل فيها التحديث بالاتصال. Nah, walaupun dia bersigot amr, tetapi amr di sini tidak jazim, tidak pasti. Ya. Nah, kalau tidak pasti berarti tidak wajib. Ya, tidak wajib kita menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Lalu hukumnya kalau tidak wajib apa? Ternyata juga tidak. Ya, kenapa? Karena ada kalimat wala haraj. Ya. Nah, kalimat wala haraj ini menunjukkan bahwa itu apa? Wa inal amro lil ibahah. Gitu, menunjukkan mubah. Oh, berarti perintah di situ bukan wajib, juga bukan sunnah, tetapi al ibahah, berarti grade-nya di bawah. Ya, karena tidak ada pujian di situ, tidak ada ancaman di situ bagi orang yang tidak menceritakan kisah Bani Israel. Nah, jadi kesimpulannya menceritakan kisah Bani Israel yang bisa diambil untuk kita ibrahnya itu hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah, walaupun sigotnya dalam kalimat tersebut menggunakan kalimat fi'il amr, haditsu, gitu ya. Baik, kemudian al-maqsud min qawlihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat maka hendaklah disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ai anallah ta'ala yubawwi'ahu maq'adahu minan nar. Ya, artinya Allah menyiapkan tempat duduk orang yang berdusta atas nama Nabi itu dari api neraka. Ya, bayangkan tempat duduk dari api neraka. Na'udzubillah, ya. Otomatis yang namanya tempat duduk bukan tempat duduknya saja, harus ada yang menduduki. Siapa yang menduduki? Ya orang ini, orang yang berdusta atas nama Nabi. Maka dia akan didudukkan di situ. Nah, ini jadi ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bahwa orang yang berdusta atas nama Nabi, apalagi dengan melecehkan Nabi, ya, itu sudah disiapkan oleh Allah tempat duduknya dari api neraka. Ya, auzubillahi min dzalik. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Jadi kesimpulannya untuk hadis yang ini ada 3 hal ya. Yang pertama, hadis ini memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan dari Rasulullah walaupun cuma 1 ayat. Ya, perintah hadis ini adalah wajib kifayah. Ya, wajib kifayah nih. Menurut ulama pembahasan di kitab ini wajib kifayah, fardu kifayah. Ya, walaupun cuma 1 ayat. Nah, maksud 1 ayat di sini bukan hanya ayat Al-Quran, tapi bisa diambil dari manapun selama itu bagian daripada syariat Islam. Yang kedua, bahwa haditsu an Bani Israel, kita diperbolehkan menceritakan kisah-kisah Bani Israel ya selama kisah tersebut tidak menyelisihi syariat Islam. Dan kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran penting dari kisah-kisah tersebut. Ya, dan ini hukumnya mubah, bukan wajib juga bukan sunnah. Yang ketiga, ya, hati-hati walaupun kita diwajibkan secara kifayah untuk menyampaikan walaupun 1 ayat, tetapi hati-hati jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi. Ya, kita menyampaikan sesuatu dan kita menganggap menyebutkan itu sebagai bagian daripada sunnah Rasul misalkan, atau itu adalah hadis Rasul padahal bukan, ya, atau sesuatu yang kita bilang itu Rasul juga pernah melakukan hal itu padahal tidak pernah, tidak ada buktinya, ya, maka hati-hati, ya, ini namanya berdusta atas nama Nabi, itu termasuk dosa besar. Ya, kenapa dianggap dosa besar? Karena Allah siapkan tempat duduknya di api neraka. Jadi ini ancaman. Ya, jadi kalau sudah diancam begitu berarti larangan ini adalah larangan yang sifatnya jaziman. Nah, beda dengan tadi kalau perintah itu kalau jazim dia wajib, kalau jazim bisa sunnah atau mubah. Tapi kalau larangan itu sifatnya jazim, pasti indikasi pasti itu ada ancaman masuk neraka misalkan dan sebagainya, maka itu hukumnya haram. Ya, kalau ghairu jazim itu masuk kepada makruh. Nah, itu pembagian daripada syariat Islam. Ya. Allah a'lam bishawab berkaitan dengan hadis yang pertama.
Kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan di hadis yang kedua. Al hadis rabi wal ishrun an-nahyu an ida'il muslim, ya, larangan untuk menyakiti kaum muslimin. An Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' istansitin nas faqala la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya. Di hadis ini dari Jarir ibnu Abdullah. Siapa Jarir? Disebutkan di sini Jarir ibnu Abdullah al-Bajalli, nama lengkapnya. Beliau adalah utusan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Dan beliau berhaji bersama Nabi di Hajjil Wada. Ya. Dan beliau ini Jarir ibnu Abdullah pernah ikut, ya, melakukan penaklukan kota, ya, Al-Madain, gitu ya, pada masa khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi beliau ini Jarir ibnu Abdullah pernah ikut berperang bersama Umar bin Khattab waktu itu sebagai khalifah Umar bin Khattabnya untuk menaklukkan kota Madain. Nah, jadi beliau ini termasuk sahabat, ya, karena pernah ikut haji wada bersama Rasulullah. Nah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lahu, kepada Jarir, fi hajjatil wada, pada haji wada. Ya. Istan sitin nas, ya, istan sitin nas maksudnya adalah diamlah, ya, istan sit, ya, diamlah wahai manusia. Kalimat istan sit ini maksudnya adalah dengarkanlah wahai manusia. Istan sitin nas asin wa talib talab wa ma'nahu talab sukut wal insat. Jadi permintaan dari Rasulullah untuk diam dan dengarkan. Ya, berarti dengarkanlah atau perhatikanlah wahai manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah kaum muslimin itu terdiam karena diminta diam oleh Rasulullah, la tarji'u ba'di, ya, janganlah kalian kembali setelahku kufaron, menjadi kafir. Ya. Maksudnya ini perintah larangan atau wanti-wanti dari Rasulullah kepada umat Islam. Janganlah kalian kembali kafir setelahku, maksudnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yadribu, ya, di mana dengan kekafiran itu yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ya, kalian akan memerangi, saling memukul sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ya, maksudnya yadribu riqab itu kan berarti kan memukul leher, maksudnya jangan saling berperang. Nah, ini wanti-wantinya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi janganlah kalian kembali kafir setelahku, ya, di mana gara-gara kalian kembali kafir setelahku, kalian kemudian saling berperang, ya, antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah satu larangan dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa jadi memang di masa saat ini pun juga kita lihat, ya, betapa kaum muslimin saling perang, ya, saling memerangi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalkan dalam kasus perang Iran sama Israel ataupun juga dengan Amerika Serikat, gitu kan? Memang kalau kita kaji Syiah itu kan banyak, ya. Kalau kita pernah belajar aliran Syiah itu sektenya banyak. Al-Fakir pernah belajar dulu waktu di kampus sampai ratusan sekte, ya, Syiah itu. Tetapi ya di antara semua Syiah itu ada Syiah yang para ulama menyebutnya masih dianggap lurus, gitu ya. Yang sebagian ulama memasukkan fikihnya itu menjadi fikih yang kelima. Madzhabul arba harusnya menjadi madzhab khamsah. Jadi ada mazhab yang pertama kan Imam Malik, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabila, Syafi'iyah, satu lagi itulah Ja'fariyah. Nah, jadi ada Imam Ja'far, ya, beliau termasuk ulama Syiah, ya, yang dianggap oleh ulama Sunni pun itu dianggap masih lurus, gitu.
Nah, tapi Syiah yang lainnya itu memang sudah sesat, bahkan tidak dianggap sebagai bagian daripada kaum muslimin. Ya, misalkan seperti Syiah Ismailiyah, ya, Syiah Rafidhah, Syiah Bahaiyah, ya, Syiah Nusairiyah, Syiah Fatimiyah, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, Syiah-Syiah yang sudah menyimpang. Ada yang menganggap Sayyidina Ali sebagai nabi, ada yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Allah, Tuhan gitu ya. Ada yang menganggap para pemimpin itu maksum, imamnya misalkan titisan Tuhan dan sebagainya. Itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Ya. Nah, memang saat ini kita kadang-kadang harus mengkaji ya, ini yang Syiah yang mana yang di Iran ini, Islam yang mana ini, gitu. Tapi ala kulli hal kita ketahui bahwa Syiah di Iran itu memang Syiah Imam 12 mayoritas ya, walaupun ada juga Syiah-Syiah yang lain. Bahkan juga ada kaum muslimin Sunni yang ada di Syiah. Gitu ya. Maka sikap kita ya tentu kalau menurut Al-Faqir ya musuh utama kita kan sudah sangat jelas gitu ya. Di Al-Qur'an juga disebutkan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sebagai musuhnya kaum muslimin ya. Sebaik apapun mereka, bahkan sikap kita kepada mereka itu harus sikap yang seujon terus, tidak boleh husnujon ya. Jadi sikap kita kepada mereka kaum Yahudi dan Nasrani itu harus suudzon, tidak boleh husnudzon. Ayatnya jelas ya, walan tarda angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu mereka itu tidak akan pernah ya orang Yahudi dan Nasrani ridho kepada kita ya, selama kita tidak mengikuti milah mereka. Artinya mereka saja sampai hari kiamat tidak akan pernah ridho kepada kita. Berarti mafhum khalafahnya, hukum kebalikannya, kita pun ya tidak boleh ridho kepada mereka. Tidak boleh percaya sama mereka. Karena mereka senantiasa akan memerangi kita umat Islam dengan berbagai cara, termasuk menggunakan isu Sunni Syiah untuk mengadu domba sesama kaum muslimin, gitu ya. Nah, ini relate dengan larangan Rasulullah, gitu. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqabi ba'din. Ya, jangan sampai kita saling berperang sesama kaum muslimin, gitu ya. Kita lihat penjelasan secara mufrad dulu dari hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan fi hajjatil wada. Ya, jadi Rasulullah kan ini berbicara fi hajjatil wada. Ya, di haji wada. Itu di mana? Ai inda jumratil aqabah, yaitu di jumrah aqabah. Wastima'an nasi li ramyi wa ghairi, ketika manusia itu berkumpul untuk melakukan lempar jumrah. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah, khutbahnya beliau itu disampaikan di situ. Istansitin nas maksudnya adalah thalabus sukut wal insat ya. Jadi permintaan Nabi untuk diam dan memperhatikan. La tarji'u ay la tasiru. Tarji'u itu tidak menjadi. Janganlah kalian menjadi ya setelahku kufara, orang kafir. Ba'di kufara yakni ba'di mauqifi hadza au ba'da mauti kufara. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ba'di itu adalah setelah ini, setelah peristiwa haji wada ini. Itu maknanya bisa pertama itu. Jadi setelah ini ya, setelah haji wada ini kalian janganlah menjadi kafir. Nah, mana yang kedua adalah setelah kematianku. Maksud ba'di di situ adalah ba'da mauti, yakni mauti Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah SAW, janganlah kalian menjadi orang yang kafir. Nah, ini maknanya, makna kalimat ba'di kufar. Baik. Coba kita lihat syarah wal bayannya. Sabab tasmiyat hajatul wada bihadzal ism. Nah, kenapa sedikit ya penjelasannya ini. Kenapa kemudian disebut haji wada gitu ya? Disebut haji wada karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wadda'an nas fiha. Nabi berpamitan. Nah, jadi wada itu kan artinya berpisah atau berpamitan. Ya, disebut haji wada, haji pamitan. Ya. Haji pamit mau pulang.
Jadi disebut haji wada karena Nabi itu pamitan kepada orang-orang di haji wada ini, di haji terakhir sesi runtutan haji yang terakhir itu kan beliau pamitan. Ya. Wa usahum bitablighi syar'i fiha. Kemudian setelah Rasul pamit dengan menyampaikan khutbah, ya tabligh syar'i, menyampaikan khutbah atau syariat di waktu haji tersebut. Ya. Ila man ghaba anha wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam fariqud dunya ba'daha biwahidi wa thamaniyati mauman. Karena setelah Rasulullah melaksanakan haji wada, kemudian beliau pulang ke Madinah dan kemudian beliau wafat. Jadi seolah-olah haji wada itu pamitnya Nabi kepada kaum muslimin dan juga kepada dunia ini saat itu gitu ya. Nah, jadi fariqud dunya, beliau berpisah dengan dunia dalam pengertian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau pamit di peristiwa haji wada tersebut. Nah, itu yang maksud dengan haji wada. Kenapa disebut haji wada? Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat semangat untuk mengajari umatnya. Hirsun Nabi ala ta'alimi ummatihi wa tahdiri, tidak hanya mengajari tapi juga memperingati. Ya, memperingati sesuatu yang bisa mendatangkan fitnah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya beliau kepada kita. Ya. Yang kedua, al-ikhtilafu wa syiqaq yuaddi ilal fasad fil ard. Ya. Bahwa perselisihan dan persengketaan antara kaum muslimin itu bisa merusak dunia, bisa merusak bumi, ya, bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Ya, makanya Islam melarang kepada kaum muslim untuk saling berperang. Ya, ada satu hal yang sebenarnya itu menjadi sesuatu yang dimubahkan, ya, bukan berperangnya, tetapi adalah terjadinya tanazu itu seperti berselisih dalam kebaikan. Nah, itu termasuk yang dibolehkan, gitu ya. Selama berselisihnya itu bukan antara al-haq dan al-batil. Ya, ini sama-sama al-haq. Ya, sama-sama al-haq, cuman hanya sekedar misalkan menetapkan orang saja. Dan terjadi tanazu, perselisihan, persengketaan atau mungkin diskusi yang sangat keras di antara kalangan sahabat. Misalkan ketika pemilihan pengganti Rasulullah, pengganti kepala negara, ya, semenjak wafatnya Nabi, itu kan terjadi an-niza', terjadi perseteruan antara sahabat Ansor dan Muhajirin di Thaqifah Bani Sa'idah, ya kan? Terjadi perseteruan sampai diskusi yang cukup alot, sampai kemudian disepakati yang diangkat sebagai khalifah pengganti Nabi dalam urusan kenegaraan itu diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, para sahabat ketika terjadi niza' tadi, terjadi persengketaan itu diam, gitu. Artinya menunjukkan kebolehan. Ya, boleh kita bersengketa, diskusi sampai mungkin diskusinya alot dan sebagainya untuk mencari calon sosok pemimpin, itu tidak masalah. Ya, mungkin kita juga biasa ya dalam organisasi ada diskusi, ada setuju tidak setuju memilih pemimpin si A misalkan sebagai ketua itu kan terjadi diskusi sampai debat, ya, sampai ngotot-ngototan, ya. Nah, itu ternyata diperbolehkan, gitu ya, karena para sahabat pun melakukan hal itu dan para sahabat yang lain juga diam, karena itu suatu manusiawi, suatu hal yang sangat fitrah. Terjadi perbedaan pendapat lalu kemudian mereka terjadi kenapa? Karena motivasi mereka itu bukan keburukan tapi fastabiqul khairat, ya, motivasinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu boleh, ya, dalam hal itu. Yang penting bukan berseteru dalam al-haq wal batil. Kalau itu baru tidak boleh. Ya. Nah, itu jatuhnya kepada debat jadilhum billati hiya ahsan kalau itu. Nah, yukhani wa akhwati rahimakumullah. Yang ketiga adalah at-tahdhir min at-tasarru', ya, fi takfiril muslim wastibahati dammihi. Ya. Peringatan dari Nabi berkaitan dengan takfir, ya, al-muslim wastibahati dammi, ya. Ini hati-hati, ya, jangan sampai sesama muslim saling mengkafirkan, ya, atau bahkan saling menghalalkan darah sesama muslim. Selama dia bersyahadat, ya, selama dia mengaku muslim,
ya. Kemudian kita tidak tahu hatinya ya. Kalau hati kan urusannya dengan Allah, maka dihukumnya sebagai muslim, tidak boleh diperangi, ya. Tidak boleh dialirkan darahnya, dijamin oleh Rasulullah, gitu. Walaupun misalkan perilakunya itu bisa mendatangkan kepada keburukan, kecuali dia dibenarkan untuk dialirkan darahnya, misalkan ketika dia melakukan pembunuhan, maka hukumnya kan kisos ya, bunuh lagi. Itu kan satunya hak, boleh itu kalau itu. Atau dia berzina, sudah nikah, dirajam kan, sampai ngalir darahnya dan meninggal, itu boleh. Jadi ada pembunuhan yang al-haq, ya, ada pembunuhan yang tidak hak. Ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu ikhtisar dari hadis yang kedua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat berkaitan dengan kita simpulkan la tarji'u ba'di kufaran, jangan sampai kemudian kita setelah Nabi Muhammad wafat itu banyak yang kafir, ya, atau kita menjadi para pendukung kafir, ya. Apalagi kemudian saling mukul, saling perang, memerangi antar sesama muslim, itu tidak boleh hukumnya, haram, ya, atau bahkan mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kata Rasulullah, hati-hati ya kalau kita mengkafirkan orang lain, itu hati-hati, karena bisa jadi kita nunjuk orang lain kafir, justru kekafiran itu malah balik ke kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Makanya sangat hati-hati ketika kita ingin menunjuk orang lain itu sesama muslim dengan sebutan kafir, ya. Karena status seorang itu muslim atau kafir itu bukan wewenang personal sebenarnya. Dalam Islam itu yang menetapkan dia murtad atau tidak murtad itu adalah peradilan, hakim. Ya, bukan personal kita, tapi hakim. Berdasarkan saksi, berdasarkan pengakuan, sumpah, itu baru kemudian hakim memutuskan dia murtad atau pindah agama, menjadi kafir misalkan. Nah, jadi secara personal itu tidak boleh kita menyebut orang lain itu Anda kafir misalkan, ya. Walaupun kita lihat perilaku dia itu condong ke sana, gitu ya. Selama tidak ada pengakuan secara lisan dia atau amalnya menunjukkan amal kekafiran, misalkan dia melakukan ibadah tertentu di pura misalkan. Walaupun demikian tetap kita tidak bisa menyebut dia kafir misalkan. Nah, tapi kalau kita sebutkan memiliki tanda-tanda alamatur riddah, ya, tanda-tanda murtad, itu boleh-boleh saja. Namanya tanda-tanda kan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, jadi memang status kafir mukmin kita status yang sangat sensitif, yang berhak memutuskannya adalah peradilan atau hakim dalam Islam itu. Nah, insya Allah cukup ya 2 hadis dulu. Silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin diskusi atau menyampaikan pandangannya berkaitan dengan 2 topik yang pas banget ya dengan kejadian yang viral baru-baru ini. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Silakan untuk kedua orang penanya bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, kalau begitu mungkin saya dulu di saat yang mulai. Dan teman-teman lagi pada berpikir gitu. Ya, ini berkaitan dengan materi yang pertama ya.
keharaman berbohong dengan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini termasuk kita menyampaikan pemahaman hadis kita yang salah kepada seseorang? Nah, ini terkait tadi pagi sih saya ada bacaan gitu ya. Eh, Kenapa apa namanya minuman keras itu diharamkan sementara tape tidak? Itu kan sama-sama barang fermentasi gitu. Ada berbagai macam komentar gitu ya dibaca gitu. Tapi mungkin ada yang benar, ada yang mungkin salah. Itu kan berdasarkan pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran maupun As-Sunnah gitu ya. Walaupun kita menyampaikan ternyata apa yang kita pahami itu mungkin belum benar gitu, apakah ini masuk ke dalam keumuman itu gitu? Iya. Jadi terkait dengan hukum cabang ya, hukum cabang itu kan usulnya misalkan kullu khamrin haramun ya, qaliluhu fakathiruhu. Ya, khamr itu haram baik sedikit ataupun banyak. Atau innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu kan berkaitan dengan ayat-ayat atau hadis yang menunjukkan keharaman khamr. Ya. Ini semua ulama itu sepakat bahwa khamr itu haram. Jelas itu, clear, tidak ada perdebatan. Itu usulnya. Tapi cabangnya, nah ini cabangnya itu kan bagaimana status misalkan tape, kemudian cuka, ya kan? Cuka itu kan dari bahan yang sama, dari khamr juga itu kan. Khamr itu kan kalau menurut penelitian, kenapa disebut khamr? Khamr itu kan diharamkan karena zatnya sebenarnya. Ya, kalau kita lihat para ulama itu karena zatnya. Bukan sekedar dia bisa memabukkan, tetapi karena zatnya. Artinya apa? Kalau diharamkan karena zatnya, baik dia bisa bikin mabuk atau tidak mabuk, ya berarti dia haram. Gitu ya. Nah, khamr itu apa sih? Ini ikhtilaf tuh. Ada yang mengatakan khamr itu adalah etanol. Nah, jadi setiap minuman atau makanan yang mengandung etanol maka haram. Ya kan? Nah, karena menyebutkan khamr itu adalah etanol gitu ya. Nah, yang mengandung etanol itu apa ya? Salah satunya adalah tape. Tape itu mengandung etanol, ya kan? Maka ada sebagian ulama menyebutkan tape itu haram karena dia mengandung khamr, itu etanol. Nah, tapi kalau cuka itu etanolnya sudah hilang. Ya kan, dia itu kan dari khamr difermentasi kemudian berubah jadi cuka. Nah, cuka itu kan jadi produk fermentasi juga. Nah, itu menjadi halal karena etanolnya sudah hilang. Tapi kalau tape kemudian yang difermentasi yang lainnya itu kalau mengandung etanol maka bisa jadi haram. Nah, ini memang ikhtilaf. Lalu bagaimana kalau kita menyampaikan salah satu dari yang ikhtilaf ini? Ya tergantung kita meyakini yang mana gitu. Kalau kita berpegangan kepada apa yang kita yakini, misalkan pendapat ulama, selama itu memang ada pendapatnya ulama. Karena begini, memahami hadis Al-Quran hadis itu kan harus ada jembatannya. Kita tidak bisa orang awam langsung paham, langsung ngambil Al-Quran hadis itu secara letterlock gitu kan. Misalnya begini, kalau kita baca hadis Bulughul Maram misalkan, itu kan kumpulan hadis hukum tuh. Itu kan kalau kita baca tuh ada hadis A itu bertolak belakang dengan hadis yang B. Kalau orang awam nggak ngerti tuh kok ini hadis ini boleh, tapi dari sebelumnya tidak boleh. Lalu gimana kesimpulannya? Nah, itu tugasnya ulama. Tugasnya para ulama ya yang menjelaskan gitu status hukumnya. Nah, ketika ulama yang seperti apa ya tentunya tentu ulama yang punya kapasitas, yang punya posisi sebagai mujtahid ya, yang bisa mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa itu kan tidak sembarangan, harus dikeluarkan oleh ulama yang punya kapasitas sebagai seorang mujtahid, gitu ya. Apakah itu misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, itu kan para ulama mujtahid, atau mungkin di zaman sekarang yang ada ulama mujtahid. Wallahu a'lam bishawab, apakah zaman sekarang ada ulama yang sudah sampai derajat mujtahid? Itu boleh itu kita mengambil pendapat dari ikhtilaf, salah satu yang diikhtilafkan itu, dan kita ambil yang paling kita yakini. Dan ketika kita sampaikan kepada orang lain dengan pendapat ya dari ulama yang kita yakini itu, maka insya Allah itu bagian daripada syariat Islam. Ya, karena kaidahnya itu setiap istihad dari ulama mujtahid itu menjadi hukum syara bagi dirinya dan bagi para pengikutnya. Misalkan begini, kita mengadopsi Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i beristihad bahwa qunut subuh itu hukumnya sunnah muakkad, harus, bahkan kalau lupa harus sujud sahwi. Nah, beliau berpandangan seperti itu, maka itu menjadi hukum syara bagi dirinya. Artinya ketika beliau sholat lalu kemudian lupa tidak kunut subuh, maka beliau harus sujud sahwi. Nah, lalu bagi para pengikutnya, kita nih muqallid namanya. Muqallid itu kan para pengikut.
karena kita tidak punya kapasitas untuk beristihad, tapi kita mengikuti ulama istihad, ulama mustahid, maka itu juga jadi hukum syara bagi kita. Oh, berarti karena saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, berarti saya pun juga sama seperti itu. Kalau saya sholat subuh, kemudian lupa kunut, lalu saya sujud sahwi. Lalu saya sampaikan ke pemahaman saya kepada anak-anak saya, kepada murid-murid saya, ya itu sah. Itu bagian daripada syariat Islam. Ya. Nah, begitu pun sebaliknya, misalkan ada orang lain yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambal misalkan, di mana kunut itu tidak menjadi satu kewajiban gitu ya. Kunut subuh tidak ada misalkan. Nah, itu menjadi hukum syara bagi diri si Imam Ahmad bin Hambal dan juga para pengikutnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita meyakini dari ikhtilaf itu salah satu pendapat ulama mazhab yang kita yakini kebenarannya, lalu kita sampaikan hasil itu kepada orang lain, itu bagian daripada balighu anni walau ayah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena begini, Islam itu kan memang dibuat bukan fleksibel ya, bukan. Dalam pengertian itu Islam itu bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman apapun gitu. Jadi semua permasalahan itu bisa diselesaikan dalam Islam ya. Yang zaman dulu nggak ada itu zaman sekarang ada, itu pasti ada hukumnya dalam Islam. Itu jaminan Allah. Jadi wanazalna kitaba lupa. Jadi ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala tibyanan ala kulli syai'. Ya, menjelaskan semua hal. Nah, tentu ini kan tidak bisa langsung ya. Tentu ini butuh orang-orang yang punya pemahaman yang Allah siapkan gitu. Nah, kan kemarin kita bahas ya hadis yang sebelumnya bahwa ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikan dia sebagai faqih fiddin ya. Jadi Allah menghendaki orang itu baik ya, dan itu menjadi sumber bagi umat Islam, kebaikan itu, maka Allah akan bikin dia sebagai faqih fiddin ya. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya, gitu ya. Jadi begitu wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Ini tidak beberapa menit lagi nih untuk masuk, sebentar lagi masuk waktu asar. Nah, jika ada pertanyaan teman-teman silakan bisa langsung dicek di grup ya, insya Allah Ustaz peluang. Dan Ustaz setelah menjawab nanti insya Allah akan segera dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi